Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi yurja'un. Tapi bawa semua pasukannya ya, bawa semua pasukan ente, jangan ada lagi di badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para lovers, subscriber, sahabat RA, pemirsa, kaum muslimin muslimat dimana berada, alhamdulillah pada kali ini kita bertemu lagi dalam video atau episode untuk membahas sesuai janji saya bagaimana cara agar jin ini dapat kita keluarkan dan kita kasih dakwah sedikit tentang Allah, tentang Islam, tentang ajab-ajab apa aja. Jika dia tidak mau keluar, nanti kita kasih dalil-dalilnya lewat ayat-ayat suci Al-Quran. Baik yang telah bergabung, saya ucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah memberkahi kalian semua. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar jika ada video terbaru dari saya Anda mendapatkan pemberitahuan ataupun notifikasi. Baik, kita sama-sama belajar. Saya pun baru belajar juga, jadi kita sama-sama belajar dalam thalabul ilmi. Baik, sama-sama kita membaca muqaddimah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat RA, para lovers, subscriber, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sesuai janji saya di episode kemarin, saya akan membahas jika pasien terkena jin sihir atau jin khodam atau jin ain atau jin apapun yang namanya notabene gangguan sihir di badannya. Jadi saat kita ruqyah, ayat-ayat apa aja, surat-surat apa aja dan ayat berapa aja yang akan kita bacakan kepada si pasien agar si jin fasik ini dapat keluar pun belum tentu, karena jika dia keluar, dia kembali kepada tukang dukun atau tukang sihir kembali lagi, maka akan disuruh lagi. Jalan terbaiknya adalah dengan memuslimkan atau memeluk Islam. Jadi saat dia telah memasuk Islam, dia tidak mempunyai kewajiban dan haknya bahwa sama muslim tidak bisa saling menjolimi. Jadi ada batasan lagi bahwa dia akan berpikir dua kali jika akan masuk ke tubuh orang yang dituju oleh si tukang sihir ini, dengan cara kita ajarkan, kita kenalkan apa itu Allah, siapa itu Allah, apa itu Islam, kenapa harus memeluk Islam, dan apa aja nikmat yang telah didapat jika masuk Islam, dan apa yang didapat jika tidak mau memeluk Islam, ataupun ajab-ajabnya nanti kita bacakan ayat-ayatnya dan apa saja. Mari kita sama-sama membahas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jika kita sedang menghadapi pasien ini secara ruqyah syariah yang diajarkan atau disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku Rasulullah kita yang kita panuti, yang kita qudwahi, kita buat teladani selama kita hidup di alam dunia ini, untuk nanti mendapatkan syafaat dari beliau nanti di akhirat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa saja ya ayat, surat-surat dan ayat apa saja yang kita bacakan kepada pasien saat kita meruqyahnya. Jadi inilah, pertama, jika jin itu tidak mau keluar, kita kenalkan Allah kepada si jin fasik ini dengan Quran surat
An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Jadi di sini kita kenalkan pertama kali Quran surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Lalu kedua ada di Quran surat At-Toha ayat 8 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Tiada Tuhan selain Allah dan Allah lah yang mempunyai nama-nama terbaik. Ya baik, itu tadi ada dua surat, Quran surat An-Nisa ayat 36 dan Quran surat Toha ayat 8. Lalu kita berikan lagi Quran surat Al-Ikhlas, ini dari surat pendek. Insya Allah jin fasik ini paham. Quran surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu jika dia masih membandel, kita kasih ayat atau surat yang bentuknya seperti ajab atau eksekusi bagi si jin ini jika tidak mau memeluk Islam. Lalu kita kasih perkenalan dulu, tadi sudah mengenalkan kepada Allah siapa itu Allah, lalu kita kenalkan Islam. Apa itu Islam? Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dinna 'indallahil Islam." Bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Jadi tidak ada agama yang diridhoi di sisi Allah selain agama Islam. Jadi kini di sini si jin kita kasih pengertian bahwa jika dia kafir, bahwa tidak memeluk Islam, azabnya sangat pedih. Maka dalilnya apa aja? Nah, mari kita bacakan surat yang bentuknya seperti azab ataupun seperti eksekusi bagi si jin ini jika tidak mau memeluk Islam. Karena jika tidak kita ajak, kita dakwakan masalah Islam untuk memeluk Islam, dia akan selalu kembali. Kita ruqyah, dia kembali ke dukun atau tukang sihir. Lalu tukang sihir itu mengirim kembali si jin ini. Tapi jika sudah memeluk Islam, insya Allah bismillah dengan izin Allah, dia akan tinggal di masjid, di surau, di musola. Dia akan mengikut jin-jin muslim lainnya, mungkin ya sholat, ngaji ataupun ibadah lain. Wallahu a'lam bishawab. Di sini kita selaku praktisi ruqyah hanya menjabarkan ataupun memberi nasihat atau mendakwahkan kecil istilahnya kepada bangsa jin yang fasik yang masuk ke dalam tubuh pasien, agar sekiranya mereka mendapatkan hidayah dari Allah untuk memeluk Islam dan tidak menzolimi sama muslim atau sama makhluk Allah lainnya. Baik, apa aja ayat itu untuk dalil masalah azabnya? Di sini kita ada surat Al-Zariyat. Pertama kita kasih surat Al-Zariyat, yaitu yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi di sini kita kasih untuk pengenalan dulu bahwa Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak ya yang lain. Lalu Quran surat Ali Imran sudah kita baca tadi, inna dina indallahil Islam. Lalu kita bacakan lagi surat Yasin ayat 63-64. Hajihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Jadi di sini tentang azab, bahwa di surat Yasin 6 ayat 63 dan 64 ini si jin fasik ini kita dakwahkan sedikit melalui surat Yasin ayat 63 dan 64 bahwa sesungguhnya Allah memberikan azab bagi siapapun hambanya, baik golongan manusia atau jin yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita dakwahkan,
kita kenalkan kepada Allah, kita kenalkan kepada Islam, masih juga membandel, maka cara terakhir adalah kita eksekusi atau kita hilangkan, termasuk insya Allah jika Allah mengizinkan dengan para dukun dan tukang sihirnya. Baik, ayat apa aja yang untuk mengeksekusi si jin fasik ini apabila dia tidak mau mendengarkan dakwah kecil kita, mendengarkan dalil-dalil, ayat-ayat, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya biasanya membacakan surat Al-Waqiah ayat 60 dan surat As-Sajdah ayat 11. Insyaallah bunyinya, Qul yatawaffakum malakul ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Lalu Al-Waqiah, nahnu qadanna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu ayat yang terakhir khusus untuk si dukun dan jin fasiknya ini, jika dia tidak masih membandel atau tidak mendengarkan dakwah atau dalil-dalil dan firman Allah, inilah ayat-ayatnya, yaitu biasa saya bacakan Quran surat As-Sajdah ayat 11 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul yatawaffakum malakul ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Lalu di Quran surat Al-Waqiah ayat 60 yang insyaallah bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, nahnu qadanna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu di surat Al-Ahzab ayat 68 yang bunyi, ini khusus untuk si tukang sihir dan jinnya. Jadi yang dua tadi Al-Waqiah dan Quran surat As-Sajdah itu untuk jin fasik yang apabila masih membandel dan tidak mau mendengarkan. Lalu kita kirimkan beserta keduanya Quran surat Al-Ahzab ayat 68 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atihim difaini minal ajabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikanlah ajab dan timpakanlah ajab kepada mereka dengan ajab yang 2 kali lipatnya. Inilah yang saya janjikan kemarin di episode sebelumnya. Jika Anda sebagai praktisi peruqyah yang syariah tentunya, melalui ayat-ayat suci Al-Quran, baik hadis ataupun dengan doa-doa yang menurut Rasulullah ajarkan kepada kita selaku hambanya, inilah ruqyah syariah melalui ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dengan ayat suci Al-Quran, insyaallah jin-jin fasik yang membandel dan para tukang tenung atau tukang sihir, dukun-dukun, insyaallah dengan izin Allah, karena semua ketetapan Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan biiznillah, dengan izin Allah dan qadarullah, ketetapan Allah. Jadi si peruqyah hanya menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, sama-sama berdoa, berniat sama pasien agar Allah mengabulkan proses ruqyah ini, diberi kesembuhan dalam arti fisiknya dan rohaninya. Karena jelas kalau orang terkena sihir awalnya dari rohaninya dulu diganggu, lalu ke fisiknya. Jadi tadi surat-surat yang telah saya bacakan mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Rizky Adib Ruqyah Syariah, untuk para lovers, subscriber, untuk pemirsa kaum muslim muslimat di mana Anda berada. Saya hanya orang bodoh yang baru belajar, sama-sama belajar, tapi kita sama-sama sharing bahwa sesungguhnya Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, sampaikanlah walaupun satu ayat, mudah-mudahan bermanfaat. Jika sekiranya video ini bermanfaat untuk Anda, silakan share ke medsos kalian. Kebenaran datangnya dari Allah, saya hanya seorang bodoh yang kebenaran dari Allah, dan saya banyak kesalahan, mohon dimaafkan dan mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas support dukungan Anda selama ini, semoga Allah membalas. Jazakumullah khairan katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.